Ferrari kembali gagal dalam perburuan gelar di balap F1 setelah Max Verstappen berhasil mengunci titel keduanya di GP Jepang 2 pekan yang lalu. Hal ini sebenarnya sudah diprediksi sejak lama dengan buruknya performa Ferrari sepanjang musim. Tifosi mulai diberi harapan ketika Ferrari memulai musim 2022 dengan finish urutan 1 dan 2 di Bahrain. Sempat duel sengit dengan Verstappen di Arab Saudi, Charles Leclerc kembali raih kemenangan secara dominan di GP Australia. Verstappen yang alami 2 kali gagal finish saat itu terpaut jauh dari Leclerc dengan gap 46 poin. Tapi setelah itu situasi mulai berbalik dengan rangkaian hasil buruk yang menimpa Ferrari. Dari melintir di Imola, mesin jebol di Spanyol, strategi yang kusut di Monaco, DNF lagi di Baku, lalu menabrak tembok di Prancis, sampai blunder memalukan di Hungaria. Hal-hal itu ditambah dengan Red Bull yang menunjukkan dominasinya bersama Max Verstappen. Gap yang semula sempat unggul 46 poin dengan cepat menghilang dan berbalik menjadi tertinggal jauh. Di paruh kedua, Verstappen semakin tidak terkejar dan mengunci gelar di Suzuka dengan jarak sebesar 114 poin dari Leclerc. Di atas kertas mempunyai mobil yang cepat dan kompetitif, terbukti dengan banyaknya pole position yang mereka raih. Namun kombinasi manajemen race yang buruk, strategi yang berantakan, dan kesalahan sendiri dari pembalap membuat mereka gagal mengkonversinya menjadi kemenangan. Tapi di balik itu semua, sebenarnya ada satu masalah besar yang bukan cuma membuat Ferrari gagal tahun ini, tapi juga menjadi penyebab tim kuda jingkrak ini mengalami puasa gelar sejak tahun 2007. Problem utamanya adalah denial serta anti kritik yang sepertinya sudah mendarah daging di tim Ferrari sejak dahulu kala. Sebagai tim kebanggaan Italia dan sudah punya nama besar di F1, tentu mereka akan menjaga warisan itu dengan segala cara. Inilah yang jadi sumber masalah. Karena seringkali dengan kebanggaan yang besar sebagai tim legendaris, Ferrari sulit menerima kritikan dan selalu mencari cara untuk membela diri supaya nama besarnya tidak tercoreng. Itu yang terjadi musim ini. Ketika Ferrari jelas-jelas melakukan kesalahan secara strategi atau manajemen race yang buruk, rasanya sulit sekali bagi Mattia Binotto untuk mengakui kesalahan. Binotto selalu punya cara untuk membela keputusan timnya dan bertahan dari segala kritikan yang mengarah kepadanya. Seperti bagaimana dia menolak anggapan jika Ferrari melakukan blunder strategi pada GP Hungaria dengan mengatakan jika faktor mobil lebih berperan pada buruknya performa mereka ketimbang strategi yang kusut. Padahal jelas jika pergantian ke ban hard untuk Charles Leclerc sangat berperan terhadap buruknya hasil yang diraih. Belum lagi jika kita tarik ke belakang seperti GP Inggris dan Monaco yang ada saja yang bisa dibantah oleh Binotto. Dia sendiri bahkan berpikir jika tidak ada yang perlu dirubah dari Ferrari setelah jeda musim panas dan berpendapat kalau strategi bukan kelemahan mereka. Meski pada akhirnya hal itu benar, karena paruh kedua musim Red Bull jelas unggul segala-galanya. Tapi jika kita mereferensikan pendapat Binotto untuk paruh pertama musim, maka pernyataan itu jelas menunjukkan sikap denial serta anti kritik dari Ferrari. Hal yang sama juga terjadi kepada kedua pembalapnya. Baik Leclerc atau Sainz sama-sama defensif dengan kesalahan timnya. Paling terlihat adalah Carlos Sainz yang mengatakan jika kritikan soal strategi Ferrari terlalu berlebihan dan kurangnya apresiasi ketika mereka melakukan hal yang benar. Mungkin iya karena Ferrari juga tidak melulu salah dan mereka beberapa kali melakukan pilihan strategi yang tepat, seperti di Austria atau di beberapa race awal musim. Namun masalahnya Ferrari mendapat kritikan tajam karena melakukan blunder ketika saat-saat krusial di mana mereka seharusnya bisa mengeksekusinya dengan benar. Hal ini sangat kontras dengan apa yang terjadi di Red Bull. Seperti di GP Singapura kemarin ketika salah perhitungan membuat Max Verstappen tidak punya bahan bakar yang cukup untuk selesaikan kualifikasi dan berdampak ke hasil buruk saat balapan. Tanpa basa-basi, Verstappen langsung meluapkan kekesalannya ke media dan mengkritik timnya sendiri. Itulah yang membuat Red Bull memiliki manajemen balapan yang jauh lebih bagus daripada rival-rivalnya, karena mereka menerima kritikan dari pembalapnya dan langsung berbenah setelahnya. Tapi kami bisa memaklumi jika Leclerc dan Sainz bersikap defensif serta selalu membela setiap keputusan yang dibuat oleh Ferrari. Karena secara kultur, Ferrari lebih menyukai pembalap yang berkelakuan baik dan tidak terlalu vokal dengan keburukan tim untuk menjaga image serta kondisi politik internal. Bahkan dalam sejarahnya, Ferrari pernah memecat pembalap yang mengkritik kalau mobil yang ia kemudikan terasa seperti truk saking jeleknya. Pembalap itu adalah Alain Prost yang akhirnya diputus kontraknya tidak lama setelah ia memberikan kritik menohok tersebut. Padahal dia hanya menggambarkan bagaimana kerusakan di setir mobil dan menyamakannya dengan setir truk yang berat.
Meski menurut Prost sendiri, sebenarnya ada banyak hal berbau satir yang ia katakan saat itu. Atau ada juga contoh terdekat seperti Fernando Alonso pada musim 2014 yang frustrasi karirnya terbuang percuma dengan buruknya manajemen di Ferrari. Dia kemudian mulai menunjukkan rasa kesalnya tersebut ke media dan membuat hubungannya dengan petinggi Ferrari memburuk. Menurut Presiden Ferrari saat itu, Luca di Montezemolo, Alonso membuat impresi seandainya di Mercedes, maka dia bisa menang semua balapan. Pernyataan tersebut ia nilai membuat moral tim jadi menurun, dan situasi internal menjadi tidak stabil. Sebastian Vettel juga pernah mengalami kejadian yang sama ketika ia mencoba membenahi kinerja tim pada musim 2016, yang kita tahu saat itu performa Ferrari tidak begitu bagus. Tapi hal yang terjadi adalah Vettel justru dikritik oleh Sergio Marchionne selaku CEO Ferrari untuk fokus balapan saja, ketimbang mengurus manajemen tim. Kami yakin sebenarnya Sainz dan Leclerc punya unek-unek tersendiri yang sangat ingin mereka luapkan terkait bobroknya Ferrari musim ini. Namun mereka tidak bisa mengungkapkannya di media karena tentu mereka tak ingin berakhir seperti Alain Prost atau pembalap-pembalap sebelum mereka yang mendapat tekanan dari internal. Inilah yang jadi batu penghalang bagi Ferrari untuk maju dan berkembang. Kultur Italia yang sangat kuat memang membuat Ferrari menjadi tim yang unik dengan budaya negaranya yang sangat kental di sana. Tapi jika kultur tersebut berarti memiliki manajemen yang kolot, anti kritik, dan apa-apa harus Italia, maka sudah saatnya bagi Ferrari untuk berbenah. Namun jika manajemennya masih seperti ini dengan keluarga Agnelli masih memegang posisi di atas, maka sepertinya bakal sulit untuk mengharapkan perubahan. Satu-satunya cara yang bisa mengubah tim ini adalah tekanan dari si pembalap itu sendiri. Tapi sepertinya sudah jelas kalau Charles Leclerc atau Carlos Sainz bukan orang yang tepat karena mereka sangat bergantung kepada Ferrari dan kuasa mereka tidak cukup kuat untuk mengatur tim. Ferrari butuh pembalap yang punya mental seperti Michael Schumacher atau Niki Lauda. Niki Lauda terkenal dengan kisahnya yang berani secara frontal menyebut kalau mobil Ferrari seperti sampah karena tidak sebagus dengan nama besarnya. Padahal itu adalah tes perdana Lauda dan ia mengatakannya langsung di hadapan sang pendiri tim, yaitu Enzo Ferrari. Namun karena Lauda berhasil membuktikan ucapannya, itulah yang akhirnya membuat Ferrari berbenah dan berhasil mengantarkan Lauda meraih 2 gelar di sana. Michael Schumacher datang ke Maranello pada musim 1996, yang mana saat itu Ferrari sedang dilanda puasa gelar yang sangat lama. Melihat kondisi timnya yang amburadul, Schumi kemudian memanfaatkan statusnya sebagai pemegang 2 titel juara dunia untuk mendesak Ferrari agar melakukan perubahan. Salah satunya adalah merekrut Ross Brawn dan Rory Bryan yang sebelumnya bekerja bersama Schumacher di tim Benetton. Hasilnya Ferrari kemudian jadi pesaing gelar di musim-musim berikutnya dan sukses raih 5 titel juara dunia secara beruntun. Hal-hal seperti itulah yang dibutuhkan oleh Ferrari. Pembalap yang berani mengkritik sistem yang ada atau pembalap yang mempunyai status yang cukup kuat untuk mendesak perubahan di Ferrari. Hanya saja untuk saat ini, hal tersebut mustahil terjadi. Dan selama orang-orang di tingkat manajerial masih bergantung pada sistem yang kolot dan tidak terbuka terhadap kritik, serta denial terhadap kesalahan yang dibuat, maka meraih gelar juara dunia hanyalah mimpi semata. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.